Oke, silakan duduk, Vi. Oke, Bu, makasih. Ibu izin menutup ini. Oh iya, apa kabar kamu hari ini, Vi? Kabar saya baik, Ibu. Bagaimana kalau dengan kabar Ibu? Kabar ibu, puji Tuhan, baik. Oh iya, ngomong-ngomong, Vivi sekarang sudah kelas 12 SMA ya? Iya, Ibu, betul sekali. Kalau boleh tahu jurusan apa? IPA? Ya, sekarang ini kelas 12 jurusan IPA, Ibu. Oh, oke. Berarti sebentar lagi sudah mau selesai ya? Iya, Ibu. Mungkin keberadaan kalian di sekolah ini mungkin sisa 3 bulan nih. Iya, kurang lebih begitu, Ibu. Oke. Sejauh ini bagaimana persiapan kamu untuk menyongsong ujian ini? Kalau sejauh ini saya juga sudah siap dalam mengikuti kegiatan ujian karena saya juga sering melakukan les-les tambahan, Ibu. Oh, bagus juga sih. Karena memang les-les tambahan itu juga kan membantu kamu untuk bisa mengikuti ujian. Iya, Ibu. Oke, jadi Ibu mendapat informasi ya dari Vivi sendiri, katanya ada hal yang mau dibicarakan. Mungkin Ibu melihat kayaknya sepertinya ini masalahnya terlalu urgent ya atau terlalu itu. Jadi di sini Ibu memutuskan untuk melakukan bimbingan konseling individual. Jadi Ibu menjelaskan sedikit bahwa konseling individual itu dalam bimbingan konseling itu dimana sebuah kegiatan yang dilakukan oleh guru BK dan konseli guna memecahkan masalah yang dialami oleh konseli itu sendiri. Di sini guru BK itu sebagai fasilitator membantu konseli untuk menyelesaikan masalah. Jadi Vivi juga tenang saja untuk menceritakan masalah yang Vivi alami karena di sini ibu bisa menjamin kerahasiaannya. Di mana dalam bimbingan konseling itu sendiri ada asas kerahasiaan, di mana asas ini merupakan kode etik dalam bimbingan konseling, di mana kami sebagai guru BK atau konselor maksudnya selalu memegang asas itu. Jadi di sini Vivi bisa mengutarakan apa yang Vivi rasakan atau masalah yang Vivi alami di sini sehingga maksudnya untuk masalah kerahasiaannya ibu bisa menjamin tidak diketahui orang lain. Oh iya, Ibu, bisa saya pahami, Ibu. Oke, jadi mungkin apa kita sudah berbicara tentang apa di sini ibu bingung ya, tiba-tiba Vivi menghubungi ibu bilang ada sesuatu hal yang mau Vivi sampaikan. Jadi mungkin ibu mau bertanya, mungkin ada hal yang mengganjal Vivi atau ada hal yang mungkin mau Vivi sampaikan kepada ibu? Iya, Ibu, jadi maksud dan tujuan saya menghubungi Ibu dan juga datang kemari itu tuh karena saya ini selama di kelas, selama mengikuti pelajaran, apalagi kan sekarang sudah duduk di bangku kelas 12 ya, Ibu, kan sebentar lagi akan tamat. Nah, itu tuh masalah yang sering saya hadapi atau yang sering saya pikirkan tuh begini, Bu, karena saya masih bingung jurusan yang tepat untuk pada saat kuliah nanti itu, Ibu. Jadi jurusan yang tepat untuk saya ambil itu tuh seperti apa, sesuai dengan jurusan waktu SMA ini. Kan saya jurusannya IPA, jadi saya perlunya konsultasi dengan Ibu supaya pada saat di perguruan tinggi nanti itu saya tidak salah masuk jurusan dan juga tidak akan menghambat proses belajar saya nantinya, Ibu. Oke. Ibu paham apa yang Vivi alami, memang betul namanya problem seperti ini di masa-masa Vivi mereka kan sudah sampai pada istilahnya akhir bangku SMA ya. Iya, Ibu. Jadi tinggal hitung bulan saja Vivi mereka sudah mau masuk perguruan tinggi. Entah ada yang mau masuk perguruan tinggi kah, ada yang mau bekerja, tapi di sini dari apa yang Vivi jelaskan ibu menangkap bahwa mungkin Vivi bingung dalam pemilihan jurusan. Berarti di sini berarti Vivi mau melanjutkan kuliah ya? Iya, Ibu, ingin melanjutkan. Oke, sejauh ini kemarin juga kan Ibu sudah memberikan layanan informasi ya, Vi, di kelasnya Vivi. Iya, Ibu. Mungkin berkaitan dengan penjurusan, mungkin ini juga salah satu faktor ya sehingga Vivi juga sampai bingung Ibu jadi jurusan apa yang sesuai dengan kemampuannya Vivi atau sesuai dengan jurusan Vivi.
Di sini Ibu mau bertanya sedikit sejauh penjelasan kemarin Ibu di kelasnya Vivi ya, berkaitan dengan penjurusan atau mungkin Vivi sudah pernah melakukan browsing di internet hal-hal yang berkaitan dengan penjurusan mungkin, atau informasi yang kemarin Ibu sampaikan mungkin ada jurusan-jurusan yang Vivi minat mungkin? Kalau sejauh ini saya juga sudah sempat Ibu mencari-cari informasi di internet, dan juga kan kemarin Ibu sempat masuk di kelasnya kami dan juga kan menginformasikan sesuai peminatan atau jurusan yang akan kami ambil nanti di perguruan tinggi. Nah, itu juga sudah sempat saya dengarkan. Tapi tetap saja Ibu masih bingung dalam pengambilan jurusan itu Ibu. Jadi kayaknya dari saya tuh Ibu maunya tuh kayak jurusan yang tepat memang, jadi kayak supaya tidak salah begitu tuh nantinya. Oh oke, jadi Ibu paham. Di sini hal yang membuat kamu bimbang, di sini kamu takut untuk mengambil jurusan, maksudnya bukan takut untuk menentukan pilihan sih, maksudnya takut pilihan kamu itu salah begitu. Iya, Ibu. Nanti bisa berdampak pada masa depan kamu. Iya, Ibu. Oke. Jadi di sini karena kamu basic IPA ya. Iya Ibu juga. Biasanya orang IPA itu identiknya dengan kayak ilmu tentang kesehatan, mungkin tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan kayak bidan, perawat mungkin, atau tidak ke guru bisa jadi guru IPA, biologi begitu. Kemudian tapi tidak menutup kemungkinan dengan jurusan-jurusan lain ya. Tapi belajar dari hal-hal yang Ibu pelajari mungkin Vivi bisa mencari tahu informasi ya. Mungkin di sini Ibu mau bertanya dulu ke Vivi. Jadi di sini Vivi ingin menjadi guru atau ingin menjadi apa, atau ada bidang-bidang tertentu yang Vivi minati, misalnya kayak bidang kesehatan kah atau bidang pendidikan atau kalau dari saya Ibu kan sesuai pemikiran saya, sesuai dengan jurusan saya juga, jurusan IPA. Nah itu tuh ada satu jurusan begitu atau ya di fakultas itu tuh seperti Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah di situ juga sempat saya mencari informasi-informasi di internet. Itu tuh kan banyak juga yang dari jurusan IPA tuh maksudnya di jurusan itu Ibu, dan juga sempat saya berpikir atau menaruh harapan begitu Ibu untuk dimasuk ke jurusan FKM tersebut. Tapi tetap masih saya pertimbangkan Ibu, takutnya mungkin di jurusan itu tuh masih kurang tepat atau bagaimana Ibu. Jadi saya ingin mungkin masukan lagi dari Ibu, mungkin Ibu juga bisa membantu saya. Baik. Jadi di sini bisa saja Ibu bilang ya, maksudnya Vivi minat di jurusan FKM begitu. Iya Ibu, minat Ibu. Oh iya, baik. Oke, sepengetahuan Ibu jurusan FKM itu kan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Iya, Ibu. Berhubungan dengan kesehatan, tapi dia tuh mungkin lebih ke bidang sosial. Istilahnya kalau seandainya Vivi memilih jurusan FKM, pekerjaan yang akan Vivi dapatkan, Vivi bisa bekerja di puskesmas. Tapi tugas Vivi bisa menjadi kayak orang-orang yang untuk memberikan sosialisasi di masyarakat tentang jentik-jentik atau tentang DBD begitu. Jadi kan pekerjaannya seperti itu. Jadi Ibu mengarahkan kepada Vivi karena Vivi tadi sudah mengatakan bahwa Vivi minat di bidang FKM. Ibu akan memberikan pencerahan sedikit tentang FKM itu seperti apa. Jadi Ibu sudah menjelaskan ya kepada Vivi kalau FKM itu memang berhubungan dengan kesehatan, tapi dia lebih ke lingkungan kayak sosial begitu. Kemudian Ibu juga tidak meragukan ya, karena memang kan backgroundnya Vivi kan dari SMA tapi di jurusan IPA. Iya Ibu. Dimana lebih berhubungan dan itu sih, berhubungan dan alam. Ya, berhubungan dengan alam, lebih spesifiknya dengan kesehatan seperti itu. Jadi mungkin Ibu bisa membantu Vivi dalam merekomendasikan ini. Jadi di sini alternatif Ibu berikan kepada Vivi, karena tadi Ibu mendengar kalau Vivi sendiri berminat ya di FKM ini. Jadi di sini Ibu akan memberikan alternatif kepada Vivi. Misalnya Vivi bisa mencari informasi di internet, bisa browsing tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nanti Ibu juga akan memberikan rekomendasi. Kemudian kampus-kampus mana saja yang ada fakultas tersebut. Nanti Ibu juga akan bekerja sama dengan wali kelas kamu
tentang guru IPA khususnya, mungkin melihat sejauh mana kemampuan kamu. Dan ibu juga nanti akan bertemu orang tua Vivi ya, untuk membantu menjelaskan kepada orang tua tentang penjurusan yang Vivi mau, sehingga mungkin Vivi bisa untuk masuk ke perguruan tinggi itu, Vivi bisa untuk memilih jurusan FKM tersebut. Jadi di sini karena Vivi sudah menentukan minat Vivi di sini, dan ibu juga bisa melihat background Vivi kan dari IPA. Jadi ibu mau bertanya, apakah Vivi betul-betul mau ingin masuk FKM? Kalau dari yang tadi saya dengar ya, sesuai ibu menyampaikan kepada saya tuh, yang pertama tuh memang jurusan FKM itu juga karena minatnya saya ingin masuk ke jurusan FKM situ. Tapi mungkin pastinya ada sedikit-sedikit bingung tentang jurusan itu. Tapi setelah mendengar pencerahan dari ibu, jadi sepertinya saya tetap ingin ya, sangat lebih berminat lagi untuk masuk ke jurusan FKM tersebut. Apalagi tadi kan ibu sempat menginformasikan bahwa jurusan FKM tersebut kan lebih banyak ke sosial, berarti dia tuh turun langsung di lapangan yang di luar. Iya. Jadi itu juga kayak sesuai dengan basic minat saya. Jadi karena saya juga kayaknya suka jalan dan juga kayak hobinya itu tuh melakukan kegiatan di luar ruangan ibu. Kayak touring gitu, kayak turun-turun langsung ke lapangan. Iya ibu. Gitu. Oke, kayaknya ibu paham, dan menurut ibu lihat dari cara penyampaian kamu, sepertinya kamu begitu menginginkan itu jurusan. Di sini jadi kita sudah menemukan ya alternatifnya seperti apa. Iya ibu. Itu jadi mungkin kita bisa maksudnya ibu nanti akan mencari informasi berkaitan dengan kampus-kampus perguruan tinggi, bisa mengkomunikasikan kepada orang tuanya Vivi ya, supaya Vivi bisa, maksudnya setelah tamat dari ini SMA, Vivi bisa memilih jurusan tersebut. Oke. Karena di sini kita kan sudah menentukan alternatif ya. Tadi Vivi bilang bingung, tapi bukan bingung juga sih. Tapi maksudnya sudah ada minat di jurusan itu, tapi masih bimbang karena belum ada penjelasan itu. Jadi ibu juga menjelaskan tadi, dan Vivi sudah memutuskan kalau Vivi memang mau memilih jurusan tersebut. Jadi sejauh ini ibu mau bertanya, karena sudah mendapat alternatifnya begini, bagaimana perasaan Vivi setelah mengikuti proses konseling seperti ini? Kalau dari saya perasaannya mungkin sudah lebih lega ya ibu, dan juga tenang, karena sudah sedikit mendapat pencerahan dari ibu bahwa jurusan FKM tuh seperti begini, kerjanya itu tuh lebih itu tentang sosial, berarti lebih di lapangan, turun langsung di lapangan tapi di luar ruangan begitu. Jadi iya, itu sudah sedikit menambah informasi kepada saya tentang jurusan FKM itu. Jadi saya lebih menambah minat jadi untuk masuk ke dalam jurusan itu ibu. Oke, baiklah, ibu juga bersyukur karena memang hari ini kita sudah bisa memecahkan masalah kamu. Sejauh ini tugas kamu tinggal kamu menjalankan, mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir. Di sini ibu mengharapkan kepada kamu ya, kalau bisa kamu lebih belajar lagi untuk menyongsong karena memang masalah nilai itu menjadi kriteria utama untuk pemilihan jurusan itu, untuk kamu bisa masuk. Di sini juga karena kamu sudah bercerita, kamu sudah mengikuti les-les tertentu. Di sini ibu mengharapkan kamu sekarang kamu tinggal fokus. Nanti di sini ibu juga berjanji akan mencari informasi tentang itu jurusan, dan ibu akan membantu kamu mendaftar di jurusan tersebut. Iya ibu, saya juga akan lebih mencari informasi lagi yang lebih banyak tentang jurusan FKM tersebut, supaya nantinya pada saat saya mendaftar atau sudah masuk juga di jurusan itu tuh saya lebih paham lagi, dan juga tidak akan bingung ibu tentang jurusan FKM, dan juga akan lebih mempersiapkan lagi untuk menyongsong ujian ini ibu. Oke, baik, sudah Vi. Jadi karena mohon maaf tadi kita mau mulai tadi ibu tidak menyampaikan waktu ya. Tapi sebenarnya biasanya ibu melakukan konseling individual tuh waktunya 30 menit. Karena memang di sini mungkin waktunya sudah pas, sudah itu.
Ibu minta maaf sekali ya karena ibu tidak mengkonfirmasi Iya, Ibu, tidak apa-apa. waktu. Tapi karena ibu melihat prosesnya juga sudah berjalan baik, Vivi sendiri kan sudah menemukan alternatifnya. Iya Ibu. Jadi sekarang tinggal tugas Vivi menjalankan saja. Oh iya, ngomong-ngomong, mungkin untuk selanjutnya Vivi masih ada kelas begitu? Iya Ibu, masih ada Ibu kelas matematika Ibu. Oh oke lah. Jadi karena di sini kayak sepertinya waktunya juga sudah apa, jadi mungkin ibu mengakhiri proses konseling ini. Ibu berharap semoga kamu bisa menemukan, maksud bisa masuk di jurusan yang kamu inginkan, dan semoga ujian kamu juga bisa berakhir dan mendapatkan hasil yang baik ya Vi. Ya Ibu, siap. Terima kasih juga Ibu karena Ibu juga sudah meluangkan waktu Ibu untuk melakukan kegiatan pada hari ini dan juga sedikit menginformasikan kepada saya dan juga menambah pencerahan kepada saya mengenai jurusan FKM tersebut. Kalau begitu saya perlu kembali ke kelas dulu ya Ibu. Iya Vi, selamat siang ya, semoga sukses kamu ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu, permisi. Oke,